Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Nurul Desti dengan NIM 21-2020-83. Saya mahasiswa FEB KSB jurusan manajemen, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pengorganisasian pesan bisnis. Pengorganisasian pesan bisnis adalah penyusunan kata, kalimat, dan paragraf yang akan dipakai dalam pesan bisnis agar tujuan yang kita inginkan dapat tersampaikan dan diterima oleh audiens. Salah satu tujuan pengorganisasian pesan bisnis adalah untuk menyampaikan informasi ataupun ide-ide yang relevan saja. Sehingga dengan hanya menyampaikan isu yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Pengorganisasian pesan bisnis erat kaitannya dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Pesan diorganisasikan dengan baik dan paragraf yang digunakan adalah sederhana dan mudah dimengerti serta dapat dilaksanakan. Apabila pesan tidak diorganisir dengan baik, maka pesan yang tidak dapat mencapai sasaran dan respon audiens tidak seperti yang diharapkan oleh kita. Next. Pesan yang tidak terorganisir dengan baik. Menurut Purwanto tahun 2006-81, Buventil 2007-144, dan Dewi 2007-65 mengatakan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yaitu yang pertama, bagian awal terlalu panjang atau bertele-tele sehingga akan mempersulit penerima dalam memahami maksud pesan. Lalu yang kedua, memasukkan informasi yang tidak relevan sehingga mengkaburkan pesan pokok dan membuang waktu untuk membacanya. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis sehingga substansi pesan sulit dipahami. Lalu yang terakhir, informasi penting sering terlupakan karena perhatian terpusat pada penyajian ide pendukung dan pelengkap. Untuk selanjutnya ini pentingnya organisasi pesan yang baik. Yang terbagi menjadi 3, yaitu pengorganisasian pesan yang baik, membantu penerima memahami pesan Anda. Yang kedua, pengorganisasian pesan yang baik membantu audiens menerima pesan Anda. Yang ketiga, pengorganisasian yang baik akan menghemat waktu audiens. Berikut akan saya paparkan cara pengorganisasian pesan bisnis. Untuk mencapai pengorganisasian yang baik, maka diperlukan 3 langkah, yaitu menetapkan ide atau gagasan pokok, mengelompokkan ide atau gagasan, memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan, menurut Dewi tahun 2007-66. Menetapkan ide pokok. Semua pesan bisnis memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Subjek yang luas atau topik dari setiap pesan bisnis dipadatkan menjadi satu ide pokok, yaitu pernyataan spesifik mengenai topik pesan. Bila pesannya panjang dan kompleks, maka perlu dibuat outlet yang berfungsi membayangkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, menuntun penyampaian ide-ide secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Lalu susunan suatu online digolongkan menjadi 3 macam, yaitu ide pokok, yaitu yang menjadi inti atau tema sentral pesan poin pendukung. Yang kedua, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Lalu yang terakhir, ilustrasi yang berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, mendefinisikan topik dan ide pokok. Tujuan umum memberi informasi dan tujuan khususnya memberitahu cara membuat berkas klaim asuransi. Dengan topik klaim asuransi dan ide pokoknya penyimpanan berkas yang tepat akan menghemat waktu dan uang perusahaan. Lalu yang kedua, tujuan umumnya membujuk dan tujuan khususnya meminta manajer menyetujui kenaikan anggaran lead bank. Dengan topik anggaran lead bank dan ide pokoknya para pesaing yang membelanjakan dana yang lebih banyak untuk lead bank daripada perusahaan kita. Lalu yang terakhir, kolaborasi dengan menghimpun ide-ide untuk sistem insentif yang mengaitkan gaji dengan laba. Dengan topik pembayaran insentif dan ide pokoknya mengkaitkan gaji dengan laba dan memotivasi karyawan serta mengurangi kompensasi di tahun-tahun yang sulit.
Selanjutnya yaitu mengelompokkan ide. Ide pokok umumnya didukung oleh beberapa ide pendukung. Dalam menyiapkan pesan yang panjang dan kompleks, maka perlu dibuat outline yang berfungsi, membayangkan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya, menuntun penyampaian ide secara lebih sistematis, efisien, maupun efektif. Suatu susunan outline digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ide pokok, yaitu yang menjadi inti maupun sentral pesan. Lalu yang kedua, poin pendukung sebagai pendukung ide pokok. Dan yang ketiga, ilustrasi yang berupa bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya yaitu memilih pendekatan. Setelah mendefinisikan ide, langkah berikutnya yaitu menentukan urutan yang akan digunakan dalam penyajian ide. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan langsung atau deduktif, di mana ide pokok ditempatkan di bagian awal di awal paragraf dan diikuti ide-ide pendukung berupa argumentasi ataupun bukti-bukti. Pendekatan ini digunakan bila audiens diperkirakan akan bereaksi positif atau menyenangkan saat menerima pesan. Yang kedua, pendekatan tak langsung atau induktif argumentasi atau bukti pendukung disajikan di awal paragraf lalu diikuti ide pokok. Pendekatan ini digunakan bila audiens diperkirakan bereaksi negatif atau tidak menyenangkan saat menerima pesan. Lalu seperti yang tertampil di layar, terdapat tabel memilih antara pendekatan langsung dan tidak langsung. Reaksi penerima, pendekatan langsungnya ingin sekali, tertarik, senang, maupun netral. Dengan pendekatan tidak langsung, tidak senang, tidak tertarik, ataupun tidak mau. Lalu yang kedua, pembukaan pesan. Memulai dengan ide pokok, permintaan, atau berita buruk. Mulai dengan pernyataan netral sebagai transisi ke alasan untuk berita buruk, dan dimulai dengan pernyataan atau pertanyaan yang dapat menarik perhatian. Yang ketiga, isi pesan. Berikan detail-detail yang perlu, berikan alasan untuk menjelaskan jawaban negatif, sampaikan berita buruk, dan berikan saran positif, dan bangkitkan minat penerima dengan membangun keinginan untuk mengikuti. Lalu yang terakhir, penutupan pesan. Tutup komentar dengan yang menyenangkan, tutup dengan ramah, dan mintalah untuk melakukan tindakan. Berdasarkan kemungkinan reaksi audiens, terdapat 4 bentuk organisasi pesan, yaitu yang pertama, permintaan langsung atau direct request. Direct request adalah pesan bisnis dalam bentuk surat ataupun memo yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Tipe ini lebih cocok bila audiens diperkirakan tertarik, misalnya penawaran produk baru, dan sebaiknya menggunakan pendekatan langsung. Yang kedua, pesan rutin, good news, atau goodwill. Pesan rutin adalah pesan yang disampaikan secara rutin. Sedangkan good news atau goodwill adalah berita baik, misalnya penurunan harga barang yang menimbulkan reaksi menyenangkan bagi penerima. Pesan ini lebih cocok menggunakan pendekatan langsung. Lalu yang ketiga, pesan bad news, yaitu pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Misalnya saja penolakan lamaran kerja maupun penolakan kredit. Sebaiknya pesan ini menggunakan pendekatan tidak langsung. Yang terakhir, pesan persuasif adalah pesan yang bertujuan membujuk karena penerima diperkirakan tidak tertarik pada pesan tersebut. Pesan ini lebih cocok pakai pendekatan tidak langsung. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis audiens. Analisis audiens terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, mengembangkan profil audiens dengan cara mengenali penerima primer, menetapkan jumlah dan komposisi penerima, ukur tingkat pemahaman audiens, dan juga memperkirakan reaksi yang mungkin dilakukan penerima. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan informasi audiens dengan cara temukan apa yang diketahui oleh audiens, mengantisipasi pernyataan yang tidak dinyatakan, dan berikan semua informasi yang diperlukan. Lalu yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens, dan yang terakhir, membina hubungan baik dengan audiens.
Bagaimana sih cara mencapai pengorganisasian yang baik itu? Jadi ada dua cara, yaitu yang pertama menetapkan gagasan pokok. Gagasan pokok sendiri adalah membuat pernyataan mengenai topik, dan topik adalah subjek luas dari suatu pesan. Lalu yang kedua, pilihlah antara pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Selanjutnya yaitu menyusun pesan. Mengendalikan gaya dengan nada. Gaya sendiri adalah cara Anda menggunakan kata-kata untuk mencapai nada atau tone tertentu atau kesan keseluruhan. Dapat dipilih beberapa gaya baik dalam penyusunan kalimat maupun penggunaan kata-kata untuk menunjukkan apakah pesan yang dikirim bersifat personal ataupun umum, kedengaran memaksa ataupun pasif. Menulis dengan ringkas dengan menghilangkan kata yang tidak perlu diungkapkan atau berlebihan. Contohnya, terlihat dengan mata, bebas, dan longgar. Yang kedua, perbaiki gaya tulisan dengan memisahkan kalimat yang terlalu panjang dan kalimat yang mengambang. Lalu yang selanjutnya, pemilihan kata yang tepat. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, baik secara lisan maupun tertulis, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Gunakanlah kata-kata yang familiar ataupun dikenal, dan lazim digunakan dan sesuai dengan pendidikan dan pengalaman audiens. Yang kedua, pilih kata-kata yang singkat dalam menyampaikan pesan bisnis. Yang ketiga, hindarilah kata-kata yang bermakna ganda dan multitafsir. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang cara membuat kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif harus disusun secara sadar dan sengaja untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Terdapat 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama, kalimat sederhana, yaitu yang hanya memiliki satu induk kalimat atau satu subjek dan satu predikat. Lalu yang kedua, kalimat majemuk, yaitu yang berisi 2 atau lebih klausa independen dan dihubungkan kata penghubung seperti dan atau tetapi. Lalu yang ketiga, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Jika memilih 2 ide yang memiliki tingkat kepentingan sama, gunakanlah kalimat majemuk atau penggabungan kedua kalimat sederhana. Jika salah satu ide memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah, maka gunakanlah kalimat kompleks. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you.